Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardilan Yusmin dari kelas 4A Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah jurnal penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suwito SE MSI AK. Nah, sebelum saya membahas mengenai jurnal tersebut, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian etnografi. Jadi, etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami budaya dan perilaku online melalui observasi dan analisis data yang berasal dari internet. Dalam etnografi, peneliti mengamati interaksi antar individu, kelompok, dan komunitas dalam konteks online. Metode ini mirip dengan etnografi, tetapi fokusnya adalah pada ruang digital. Proses etnografi melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber online seperti forum, jejaring, sosial, blog, dan situs web lainnya. Data yang dikumpulkan dapat berupa teks, gambar, video, atau interaksi online lainnya. Peneliti kemudian menganalisis data ini untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dalam budaya online yang sering diteliti. Tujuan utama etnografi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan perilaku online tanpa harus secara fisik berada di lokasi tersebut. Metode ini sangat berguna dalam mempelajari komunitas online, tren konsumen, dan interaksi sosial dalam konteks digital. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai metode etnografi. Selanjutnya, saya akan membahas sebuah jurnal penelitian dengan judul Gangguan bagi Siswa Selama Pembelajaran Online. Jurnal ini saya kutip dari sebuah jurnal Nusantara Hasna Jurnal yang merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Nusantara Hasana Research Center. Jurnal ini memfokuskan pada publikasi artikel-artikel ilmiah dalam bidang ilmu sosial, humaniora, dan budaya. Nusantara Hasna Jurnal bertujuan untuk menjadi wadah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi untuk berbagi pengetahuan, gagasan, dan temuan penelitian yang diyakini yang relevan dengan kehidupan sosial, budaya, dan keberagaman di Nusantara. Jurnal ini menerbitkan artikel-artikel dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah, sehingga memfasilitasi diseminasi penelitian dalam skala yang lebih luas. Jurnal ini dibuat oleh Muhammad Rija Pahlevi yang berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi. Nah, kemudian latar belakang yang mendasari penelitian ini yaitu tentang penggunaan internet yang sampai saat ini semakin meningkat dan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Internet tidak hanya digunakan sebagai sarana mencari informasi, namun juga untuk keperluan pembelajaran, bekerja, berkomunikasi, dan berbagai kepentingan lainnya. Meskipun internet telah memberikan banyak manfaat, penggunanya seringkali menimbulkan masalah yang disebut sebagai distraksi. Nah, distraksi terjadi ketika pengguna terfokus dan teralihkan pada informasi yang tidak terlalu relevan dengan tujuan awalnya. Fenomena distraksi ini kemudian menjadi perhatian bagi para peneliti. Distraksi diyakini berpotensi memengaruhi kinerja dan produktivitas penggunaan. Terlebih lagi selama pandemi COVID-19, di mana kegiatan berpindah dari wilayah online, risiko distraksi semakin tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami gangguan yang dialami pengguna internet, khususnya mahasiswa ketika belajar melalui internet selama masa pandemi. Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran dampak penggunaan internet serta menemukan solusi untuk mengurangi distraksi agar pengguna dapat lebih produktif. Kemudian,
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode etnografi. Dalam jurnal tersebut, sang penulis mengatakan bahwa etnografi didasarkan pada observasi partisipan di ranah online. Dalam praktiknya, etnografi menggunakan Internet Media Communication atau IMC sebagai sumber data utama untuk mendapatkan pemahaman yang setara dengan studi etnografi tentang budaya dan fenomena komunitas online. Alasan penggunaan etnografi semakin jelas, yaitu peneliti ingin mengidentifikasi fenomena penggunaan internet saat berada di dunia maya. Identifikasi ini dapat dilakukan pada aktivitas interaksi dalam forum, diskusi, dan pembentukan virtual reality. Peneliti juga dapat memperoleh dan mengumpulkan data di media sosial atau media online. Selain itu, peneliti ini juga bertujuan untuk mengamati perilaku penggunaan saat mempraktikkan IMC dalam pembelajaran dengan mengumpulkan data seluruh aktivitas online secara alami dan detail dari informan terpilih melalui wawancara online, observasi, catatan lapangan, dan menggunakan software. Nah, penulis memiliki beberapa motivasi utama dalam melakukan penelitian ini. Pertama, penulis ingin memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai fenomena gangguan yang dialami pengguna ketika berinteraksi dan mengakses informasi melalui internet. Penulis berkeinginan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara detail mengenai sumber-sumber gangguan yang terjadi. Kedua, penulis bermotivasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perilaku dan aktivitas pengguna ketika terjadi distraksi selama menggunakan internet. Hal ini penting untuk memahami dinamika masalah secara utuh. Ketiga, tujuan penulis adalah menemukan solusi untuk dapat mengurangi gangguan yang dihadapi pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat lebih fokus dan efektif dalam menyelesaikan tujuan penggunaan internetnya. Motivasi terakhir dari penulis adalah agar hasil penelitian ini bermanfaat dalam pemahaman atau dampak penggunaan internet secara sarana. Penggunaan internet yang lebih optimal guna meningkatkan produktivitas pengguna. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang berarti. Nah, kemudian hasil dan pembahasan dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam kondisi pandemi saat ini, berbagai instansi pendidikan, perusahaan, instansi pemerintah, hingga usaha kecil menengah atau UKM berlomba-lomba menggunakan segala macam media untuk menjangkau khalayak sebanyak mungkin. Hal ini karena cara konsumsi media di kalangan masyarakat telah berubah. Di era sebelumnya, orang hanya akan mengakses media. Sekarang, masyarakat juga terlibat dalam memproduksi konten media. Dulu, orang bisa merasa cukup hanya dengan menonton televisi. Saat ini, mereka juga merasa perlu menjadi pengikut akun media sosial acara televisi favorit mereka. Mereka juga merasa berkewajiban untuk mengikuti kelanjutan program favorit mereka dalam bentuk siaran radio dan acara streaming. Pengguna merasa lebih nyaman saat ikut menikmati perkembangan berita dan hal lainnya melalui internet. Penonton yang dulunya juga pengguna merasa nyaman melakukan korespondensi, kini lebih nyaman menggunakan teknologi komunikasi dengan bantuan koneksi seperti internet, WhatsApp, Line, dan Telegram. Pengguna yang dulunya merasa nyaman menonton produk media melalui televisi, kini merasa lebih nyaman jika telah mengaksesnya melalui streaming. Hal ini menyebabkan audiens tidak dapat dipisahkan dari smartphone atau perangkat lain karena dapat menghubungkan mereka dengan lingkungan sekitar, termasuk teman-teman di media sosial seperti Facebook, Line, WhatsApp, Telegram, dan Skype. Para informan mengatakan bahwa aktivitas komunikasi mereka dipermudah dengan selalu membawa gadget, terutama smartphone, di berbagai informasi yang dibutuhkan dapat lebih mudah diakses.
Pengguna merasa aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dengan bantuan smartphone yang terkoneksi internet. Koneksi internet ini memudahkan informan untuk mengakses berbagai media secara bersamaan, misalnya mendengarkan audio sambil membaca sebuah artikel atau membuka beberapa artikel dari tempat hingga 7 media sekaligus. Jika perangkat tertinggal, informan lebih memilih untuk pulang dan mengambilnya. Hal ini dilakukan oleh informan yang merasa bingung karena semua informasi yang dibutuhkan ada di dalam perangkat HP tersebut. Kebingungan yang dialami pengguna ini muncul karena kebiasaan menggunakan media. Informan selalu mengecek perangkat mereka, terutama karena hampir semua detail kegiatan disimpan di perangkat. Salah satu informan menyatakan bahwa ia menggunakan smartphone-nya untuk menyimpan detail pesanan produk yang diinginkan pelanggan, daftar aktivitas harian, dan pesan dari pelanggan. Selain itu, untuk belajar, para informan juga menggunakan smartphone untuk mendapatkan hiburan ketika sedang bosan. Mereka akan menggunakan smartphone mereka untuk mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp ke teman dan kerabat atau mengakses media sosial lainnya. Hasil di atas membuktikan bahwa keberadaan teknologi yang disematkan pada smartphone dan interaktivitas penggunanya telah mengubah banyak hal, baik dari sisi media maupun penikmat media. Penggunaan internet menjadi lebih tergantung pada teknologi ini. Bahkan, pengguna merasa kurang nyaman melakukan aktivitas jika pengguna menyadari smartphone-nya tidak bersamanya. Fenomena ini membuktikan anggapan bahwa jika pada suatu saat manusia bergantung pada suatu teknologi, maka teknologi tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pada saat itu. Saat ini, konsep penggunaan dari khalayak dalam konteks interaksi melalui internet dan media tradisional tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kedua label ini memainkan dua peran sekaligus, yaitu pengguna sekaligus khalayak dan khalayak sekaligus pengguna. Dalam kondisi ini, karakteristik yang melekat pada audiens juga sedikit banyak diadopsi oleh pengguna dan sebaliknya. Fenomena praktik interaksi pengguna di era konvergensi media saat ini menyebabkan para ilmuwan tidak bisa lepas sepenuhnya dari konsep yang ada sebelumnya. Konsep yang dimaksud oleh peneliti adalah konsep yang ditawarkan oleh Access and Gratification Theory mengenai khalayak aktif. Teori tersebut menyatakan bahwa khalayak merupakan pihak aktif dan selektif dalam memilih media yang akan mereka konsumsi berdasarkan kebutuhan dan keinginan mereka. Audiens aktif merupakan konsep yang sangat menjunjung tinggi rasionalitas dalam memilih informasi. Namun, dalam konteks ini, jika unsur rasionalitas diselaraskan dengan motif pengguna media, maka kedua unsur tersebut dapat berjalan beriringan. Unsur rasionalitas dalam konteks khalayak aktif juga dapat ditemukan pada motif penggunaan media baru. Masalah dapat terjadi jika unsur rasionalitas ini tertanam dalam interaksi pengguna saat menggunakan media internet. Interaksi pengguna ketika mengakses informasi di internet seperti mengambil, merencana, dan menggunakan informasi, memberikan umpan balik atas informasi dan mengunggah kembali informasi yang diterima dalam bentuk yang sama, dalam bentuk yang berbeda, atau tidak mengunggah sama sekali. Situasi ini sebagai bentuk interaksi antara pengguna dan informasi yang mereka terima melalui internet. Berdasarkan hasil dan penelitian tersebut, sang penulis dapat menyimpulkan bahwa pengguna internet mengalami situasi di mana informasi berlimpah sehingga pengguna tidak ingin ketinggalan informasi yang melimpah. Kondisi ini juga menyebabkan pengguna merasa kewalahan dan memiliki dorongan untuk membuka tanpa mau ketinggalan informasi yang menarik bagi mereka. Oleh karena itu, pengguna juga didorong untuk mengklik konfirmasi secara spontan, mengklik refleks,
tanpa motif yang dapat dijelaskan. Kondisi ini kemudian disebut sebagai distraksi. Selain itu, terbatasnya kinerja otak manusia dalam menerima dan mengakses informasi juga dapat menjadi penyebab terjadinya fenomena refleks klik. Nah, demikianlah hasil pembahasan saya mengenai jurnal tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.